Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman ke Hasan Art Channel, channel paling kece dengan orang kece dan punya konten-konten kece seputar kaligrafi. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dukung channel ini agar lebih berkembang lagi dan supaya kita bisa berbagi hal-hal yang baik seputar dunia kaligrafi. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini kita kebetulan lagi ada di Solo. Kita lagi collab dengan Hilyatul Kolam Kaligrafi. Kita lagi ada project untuk pembuatan replika pintu-pintu Masjidil Haram. Ini kebetulan kantor untuk Biro Umroh dan Haji menginginkan ada ruangannya ini seperti nuansanya ada di Masjidil Haram. Karena ruangan ini nanti akan digunakan untuk manasik umroh dan juga haji. Oke teman-teman, selama proses ini nanti kita akan share ke teman-teman bagaimana proses pembuatan dari bagian-bagian replika pintu Masjidil Haram ini. Bagaimana nanti cara kita membuat ornamen-ornamen timbul, kemudian bagaimana kita membuat warna-warna seperti yang ada di desain pintu-pintu Masjidil Haram. Oke, nanti untuk awal kita ingin share ini kaligrafi lafaz Allah yang kita buat timbul sesuai dengan tekstur batu yang ada di replika ini, sehingga nanti teman-teman bisa tahu bagaimana proses dari awal sampai akhir. Insya Allah nanti kita share semuanya. Oke, untuk itu kita simak langsung saja untuk pembuatan kaligrafi Allah yang timbul ini dengan tekstur batu alam. Tapi sebelumnya saya ganti kostum dulu. Oke. Baik teman-teman, sore hari ini kita akan buat tutorial untuk pembuatan kaligrafi 3D ya, dengan efek batu. Kemudian kita masih ada project untuk pembuatan replika pintu Masjidil Haram yang dimana di salah satu sisinya ada kaligrafi lafaz Allah. Nah ini kita buat kesan timbul dengan efek batu alam. Oke, ini masih rata ya, ini tembok asli yang sudah kita cat dasaran dengan motif abstrak ya, karena nanti kita buat batu alam. Nah, ini udah ada sketnya, mungkin bisa di shot biar kelihatan sketnya. Sudah ada sket untuk lafaz Allah dan juga lingkarannya gitu ya. Nah langsung saja kita praktekkan bagaimana cara membuat kaligrafi ini bisa kelihatan timbul dan natural seperti asli dengan tekstur batu alamnya. Oke, kita gunakan ada 3 kuas di sini ya dengan berbagai ukuran. Kemudian ini sebenarnya cat minyak ini sebenarnya, cuman kita nggak mau ribet, kita pakai tutup dari botol minyaknya ya biar simple gitu. Nah yang perlu diketahui, nanti kita harus tahu dulu fokusnya kita mau dari arah mana pencahayaannya. Kita fokus pencahayaan dari atas ya. Oke, kita langsung action saja untuk pembuatannya. Kita mudah dalam membuat gradasinya. Nah, karena kalau kita pakai cat air bisa saja sebenarnya, cuman hasilnya kalau kita belum bisa maksimal dalam penggunaannya, nanti hasilnya kasar. Nah, untuk mempermudah kita pakai cat minyak. Oke, kita sudah bikin untuk lingkarannya. Sekarang kita masuk ke hurufnya. Nah, ini perlu diketahui kenapa kita mulai dari atas dulu, tidak langsung ke hurufnya. Kalau kita mulai dari hurufnya dulu, kemudian kita ngefeknya atas, otomatis nanti bagian hurufnya kena tangan kita dan jadi hasilnya nanti belepotan. Makanya kita mulai dari bagian yang dimana ketika kita garap yang bagian lain tidak kena tangan kita. Oke, sekarang kita mulai ke hurufnya. Ini ke harokat dulu. Kita mulai dari bagian atas paling enak itu, sehingga nanti hasil yang sudah kita buat ini tidak kena tangan kita, jadi hasilnya nggak belepotan nanti. Nah ini
salah satu trik juga biar kerja kita maksimal. Nah, ini karena hurufnya lumayan kecil-kecil, ini harus hati-hati. Ini walaupun kelihatan hanya asal gores-gores saja, asal bikin gradasi saja, tapi tetap kita harus melibatkan perasaan, ya. Karena biar bagaimanapun ketika kita berbicara soal seni rupa, ini selalu berhubungan dengan soal rasa. Ini nanti kalau sudah selesai untuk efek gelapnya, nanti baru kita kasih efek terangnya sebagai pencahayaan, sehingga nanti baru kelihatan nongol, ya, kelihatan timbulnya. Kalau kayak gini belum kelihatan, masih efek gelap saja. Efek gelap ini bisa pakai warna hitam kalau memang pengen bayangannya itu pekat, ini gitu. Nah, bisa juga pakai coklat tua atau coklat muda. Nah, tergantung kebutuhan kita dan keinginan kita, pengennya timbulnya seberapa pekatnya, ya, bayangannya. Nah, kalau ini kita pakai coklat agak muda kebetulan. Keunggulan kalau kita pakai cat minyak ini, gradasinya bisa halus, ya. Dan kenapa? Karena dia tidak cepat kering, sehingga kita nggak perlu buru-buru untuk menggores, membuat gradasinya. Kita bisa santai, nggak terburu-buru. Kalau cat air sebentar saja kering dia. Kalau udah kering susah. Nah, ini udah kita mulai masuk ke hurufnya. Ini kita buat haknya dari lafadz jalalah. Buat teman-teman yang kebetulan lagi ngelukis juga, bisa langsung dipraktekkan, ya. Itu cat minyaknya nggak perlu harus dengan cat minyak yang merek bagus, yang mahal. Sebenarnya cat minyak kayak yang buat ngecat kayu itu bisa aja, nggak harus cat lukis, ya. Bisa semua cat minyak bisa, tinggal kita bisa mengaplikasikannya atau tidak, itu aja yang penting. Jadi masalah bahan itu terserah, yang penting kita bisa ngolah atau tidak, gitu. Sama kayak keripik singkong itu, sama-sama dari singkong. Kalau sudah dibungkus, kasih merek yang bagus, yang di Indomaret itu sebenarnya bahannya sama, singkong, tapi pengolahan dan packingnya aja yang beda. Sama, kita ngelukis pun sama, mau cat murah, mau cat mahal, cat merek bagus ataupun enggak, kalau kita nggak bisa pakai, sama aja. Kalau lukisan bagus dengan cat mahal, ya biasa aja lah, karena memang catnya mahal, ya. Tapi kalau lukisan bagus, ya harganya tinggi, catnya cat biasa lah, ini yang perlu dipelajari. Kalau teman saya bilang bahan singkong, dijualnya dengan harga keju. Ini udah sampai huruf alifnya. Ini untuk bayangannya terserah
terserah selera kita ya, mau sepekat apa. Semakin tebal bayangan itu akan semakin kelihatan lebih timbulnya. Nah, cuman ya harus diseimbangkan juga dengan proporsi tulisannya. Kalau enggak nanti besaran bayangannya juga kelihatannya lucu. Nah, kalau penggunaan kuas ini saya sarankan untuk pakai kuas yang bulu halus ya. Kalau bulu kasar ini kurang nyaman juga dipakai, hasilnya kurang maksimal. Kalau bulu halus ini enak ya. Lagi untuk tasinya atau hiasannya, di situ kita selesaikan lingkarannya dan kita kasih efek pencahayaannya yang warna terang. Nah, bagian-bagian yang dirasa kurang dekat bisa ditambahkan lagi. Bikin efek batunya kayak retak-retak ini lebih bagus lagi sebenarnya. Cuman karena desainnya memang nggak bikin retak-retak, kayak kita ngikut desain aja. Nanti di kesempatan lain kita buat yang dengan background yang batunya retak-retak, hurufnya juga ikut pecah-pecah gitu, nanti bisa. Oke, sementara untuk hurufnya kita lanjut ke lingkarannya ya. Biar objek yang kita kehendaki benar-benar bisa terbentuk. Oke, kemudian kita buat garis-garis potongan setiap ini. Nah, ini jangan ketika membuat garis seperti ini jangan dibuat lurus mulus ya, tapi kita asal garis saja ya, biar kesan naturalnya itu kelihatan. Nah, ini nggak rapi-rapi ya, kena aja. Sekilas memang asal gores, cuman tetap pakai rasa ya. Oke, untuk efek gelapnya sudah selesai. Nah, tinggal kita buat efek pencahayaannya. Nah, kita gunakan warna putih saja. Oke, kita ambil catnya dulu ya. Oke, selanjutnya kita kasih efek pencahayaannya dengan warna terang. Nah, kali ini kita gunakan warna putih ya. Kita udah ganti kuas ya, bukan kuas yang tadi. Oke. Ini catnya cat air, cat tembok bisa. Ini kita gradasi juga, cuman nggak perlu halus banget, nggak apa-apa, karena kita cuma memunculkan dia aja. Sekali kita gunakan tangan nggak apa-apa. Di kesan yang dimunculkan bukan halus, tapi biar
tekstur dari batu alaminya benar-benar kelihatan. Karena batu alam itu kan nggak rata ya teksturnya. Nah, kalau dengan cat air ini kita harus gerak cepat ya, karena sebentar saja dia udah kering. Ini makanya kita harus, jadi kita pakai tangan ini nggak apa-apa. Nah, pencahayaan juga nggak harus rata ya, yang penting ada sedikit-sedikit muncul sesuai dengan kebutuhan saja. Ini nggak harus rapi ya. Kalau rapi justru kesannya natural nanti. Diputus-putus ya, karena batu alam teksturnya nggak rata sehingga yang kena, ada yang kena cahaya, ada yang enggak kan gitu. Oke, kita mulai ke hurufnya. Ini harokat domahnya. Ini juga untuk kepekatannya pencahayaan ini, nah, sesuai selera saja. Ini kalau yang kecil-kecil kayak gini harus hati-hati ya, terus pelan-pelan. Sebenarnya ini pakai warna kuning juga bisa, kuning campur putih gitu. Cuman karena kita backgroundnya udah agak banyak warna kuning, jadi nanti kurang nongol lagi, kita pakai warna putih. Yang penting adalah kita munculkan dulu kesan giginya, lalu nanti kita finishing di bagian-bagian yang memang kita anggap kurang maksimal, jadi kita finishing. Kalau saya untuk gradasi pencahayanya lebih suka pakai tangan langsung, jadi gitu ya, luas. Nah, untuk pencahayaan terangnya sudah. Nah, ini kesannya dari lingkarannya, kemudian hurufnya, ini kesan cembungnya ini belum benar-benar kelihatan. Nah, kita sudah seperti ini, agar ini tidak seperti kelihatan rata tapi kelihatan benar-benar timbul cembung, kita kasih efek gelap lagi. Kita masukkan warna gelap ini ke bidang yang kita inginkan agar dia kelihatan lebih timbul lagi, lebih nongol lagi. Contohnya di sini, bawah ini masih kelihatan seperti rata bidang ini, ya kan? Nah, ini biar kita kelihatan agak timbul, kita masukkan warna gelap ini ke dalamnya, tetapi jangan rata, biar kelihatan rata. Ini sudah
berbeda dengan sebelahnya ya. Ini sudah berbeda. Ini sudah kelihatan bedanya ya. Jadi dengan kita kasih warna gelap yang kita masukkan lagi ke bidang ini, semakin membuat dia kelihatan lebih cembung, lebih nongol lagi. Kalau bahasa saya apa ya, ngumpul itu apa? Ini kelihatan masih seperti rata ya. Ini kita efek di sini sedikit aja, kemudian kita gradasi, kita masukkan warna gelapnya. Oke, kita lihat perubahannya. 1, 2, 3. Nah, kesannya sudah berbeda. Oke, sama di bagian atas, ini masih seperti rata ya. Kita masukkan warna ini ke dalam. Oke, kita nanti ini before, nanti after yang kita lihat. Ini harus rata ya, harus rata. Nah, misalnya dia lebih normal. Semakin warna gelap ini kita masukkan, maka semakin kelihatan dia lebih cembung lagi, lebih timbul lagi. Kalau udah begini kelihatan dia lebih nongol lagi. Oke, kita buat hurufnya juga sama, biar kelihatan lebih nongol. Kita masukkan warna gelap ini, biar kesannya lebih timbul lagi. Ini tetap kita menggunakan rasa ya, nggak bisa lepas dari namanya rasa. Feelnya harus kita perhatikan, dapat apa enggak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini warna gelapnya kita masukkan ke dalam. Oke, ini dengan sebelahnya sudah berbeda ya, karena yang ini warna gelapnya belum masuk ke dalam. Karena kita masukkan. Jadi tidak sulit sebenarnya kita membuat efek di ini, asal kita bisa berimajinasi, mengimajinasikan yang kita inginkan bisa. Cuman kadang kita terlalu bingung dengan bagaimana teori, dan kita enggan mencoba sebelum tahu teori ini. Masalahnya nggak usah takut untuk mencoba. Kecil juga harus kita sama, biar nanti efeknya itu seimbang antara huruf dengan yang besar dengan yang kecil. Oke, hasil akhirnya seperti ini dari pembuatan efek di lafaz Allah di replika pintu Masjidil Haram ini. Oke, kita bukan yang terbaik, tapi yang paling penting adalah kita mau berbagi tentang hal-hal yang baik, karena berbagi itu adalah cinta. Oke, sampai ketemu di tutorial-tutorial yang lainnya. Masih bersama kita di Hasan Art Kaligrafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.